Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Dewan Werdiansa. Saya dari kelas RA1, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 2 Universitas Primagera. Dengan membuatnya video ini, saya akan mempresentasikan dan memaparkan materi terkait pedagogi sebagai ilmu pengetahuan. Mari kita simak. Baik, saya akan menjelaskan materi pedagogi sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama, pengertian pedagogi. Di sini dijelaskan bahwa pedagogi merupakan ilmu yang membahas pendidikan, khususnya pendidikan anak. Pedagogi sangat dibutuhkan oleh seorang guru, karena guru bukan hanya sekedar mengajar, tetapi juga menyampaikan dan menginformasikan pengetahuan di sekolah. Selain itu, memberikan tugas untuk pengembangan kepribadian anak, didiknya secara terpadu. Dan guru harus mengembangkan mental anak didiknya dan keterampilan sehingga ia mampu untuk menghadapi di setiap permasalahannya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa sumber, teori, dan konsep pedagogi. Yang pertama, menurut Diana Widirahmawati dan kawan-kawan. Di sini dikatakan, pedagogi adalah metode, praktik, dan cara mengajarkan untuk anak-anak. Dengan begitu, anak-anak mampu berpikir dengan cermat, serta menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Dan juga di sini menjelaskan bahwa pedagogi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni paedos dan agogos. Kata paedos artinya anak, dan agogos berarti mengantar, membimbing, atau memimpin. Jadi, kesimpulannya, peran guru di sekolah bukan sekedar mengajar, tetapi juga turut membimbing peserta didik agar menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya, menurut Sadullah pada tahun 2018, di sini dikatakan bahwa pedagogi adalah ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu, agar mampu mandiri untuk menyelesaikan masalah dalam hidupnya. Ada pula menurut Lefolch pada tahun 2008. Di sini lebih ke arti pendidikan. Di sini dijelaskan, pendidikan dalam arti yang hakiki ialah proses pemberian bimbingan dan bantuan rohani kepada orang yang belum dewasa. Dan mendidik adalah tindakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, pendidikan. Di sini dijelaskan, pendidikan dalam arti khusus hanya dibatasi sebagai usaha orang dewasa dalam membimbing anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya. Setelah anak menjadi dewasa dengan segala cirinya, maka pendidikan dianggap selesai. Pendidikan dalam arti khusus ini menggambarkan upaya pendidikan yang terpusat dalam lingkungan keluarga, dalam arti tanggung jawab dari keluarga. Selanjutnya, manfaat pedagogi sebagai ilmu pengetahuan. Adapun manfaat pedagogi menurut Kurniasih adalah sebagai berikut. Yang pertama, memanusiakan manusia, menjadikan seorang dewasa demi kebahagiaan dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, agar anak di kemudian hari mampu memahami dan menjalani kehidupan dan kelak dapat menghidupi diri mereka sendiri, dapat hidup secara bermakna, dan dapat turut memuliakan kehidupan. Yang ketiga, membantu murid mempertanyakan dan menantang dominasi, serta keyakinan dan praktik-praktik yang mendominasi. Yang keempat, yakni mengembangkan kepribadian siswa yang sehat. Selanjutnya, adapun fungsi menurut Kurniasih pada tahun 2017. Yang pertama, untuk memahami fenomena pendidikan, yakni situasi pendidikan secara sistematis. Selanjutnya, menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan dalam praktik mendidik anak, yaitu kesalahan konseptual, teknis, dan keliruan yang bersumber dari kepribadian pendidik. Selanjutnya, memberikan petunjuk tentang apa yang seharusnya dilaksanakan oleh pendidik. Adapun mengenal diri sendiri dan melakukan koreksi. Selanjutnya, adapun indikator pedagogi menurut Kurniasih. Di sini dikatakan bahwa kompetensi pedagogi
adalah kemampuan seseorang pendidik dalam mengelola pembelajaran. Peserta didik yang meliputi, yang pertama, memahami karakteristik perkembangan peserta didik, seperti memahami tingkat kognitif peserta didik sesuai dengan usianya. Yang kedua, memahami prinsip-prinsip perkembangan kepribadian peserta didik, seperti mengenali tipe-tipe kepribadian peserta didik dan mengenali tahapan-tahapan perkembangan kepribadian peserta didik. Dan yang ketiga, mampu mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik dan menggali perbedaan potensi yang dimiliki peserta didik. Selanjutnya, yang keempat, kemampuan dalam membuat perancangan pembelajaran dengan indikator antara lainnya. Yang kelima, mampu merencanakan pengelolaan kegiatan belajar mengajar, seperti merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai, dan memilih jenis strategi pembelajaran. Yang keenam, mampu merencanakan pengorganisasian bahan pembelajaran, seperti mampu menjabarkan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran, serta mampu menyusun bahan pembelajaran secara runtut dan sistematis. Ada yang ketujuh, mampu merencanakan penggunaan media dan sumber pengajaran sarana yang bisa digunakan untuk mempermudah pencapaian kompetensi dan lainnya. Yang kedelapan, mampu merencanakan pengelolaan kelas, seperti mampu menentukan alokasi waktu belajar mengajar, serta mampu menentukan cara pengorganisasian siswa agar terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir, ke-10, mampu merencanakan model penilaian hasil belajar, seperti menentukan macam-macam bentuk penilaian dan membuat instrumen penilaian hasil belajar. Selanjutnya, tujuan pedagogi sebagai ilmu pengetahuan. Tujuan pedagogi. Tujuan pedagogi adalah sesuatu pembelajaran yang dikatakan memberikan manfaat apabila mempunyai tujuan. Nah, tujuan pembelajaran tercapai yang akan memberikan keberhasilan proses belajar mengajar. Untuk mendapatkan hasil yang positif, sebagaimana diharapkan, perlu memperhatikan bahwa pedagogi mempunyai tujuan, yakni dikatakan menurut Kurniasih dalam Padilla dan Lestari pada tahun 2017, bahwa tujuan pedagogi adalah memanusiakan manusia dan menjadikan seseorang menjadi dewasa untuk kebahagiaannya dalam menjalani kehidupan di masa yang akan datang dan menjadikan seseorang menjalani hidup dengan bahagia. Selanjutnya, kemampuan seseorang pendidik dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Yang pertama, memahami wawasan atau landasan pendidikan. Yang kedua, memahami terhadap peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum atau silabus. Yang keempat, perancangan pembelajaran. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Yang keenam, pemanfaatan teknologi pembelajaran. Yang ketujuh, evaluasi hasil belajar. Yang kedelapan, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Dan selanjutnya, aspek pedagogi sebagai ilmu pengetahuan. Aspek kompetensi pedagogi. Yang pertama, memahami setiap karakter peserta didik. Yang kedua, menguasai teori belajar dengan baik. Yang ketiga, bisa mengembangkan kurikulum. Yang keempat, mudah menciptakan pembelajaran yang mendidik. Kelima, mampu mengembangkan potensi peserta didik. Yang keenam, mampu berkomunikasi dengan peserta didik dengan baik. Yang ketujuh, memiliki kemampuan melakukan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, adapun implementasi pedagogi sebagai ilmu pengetahuan. Implementasi pedagogi sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama, memanusiakan manusia, yang sudah dibahas barusan. Memang memanusiakan manusia, yakni pengajar diharapkan mampu menjadi rekan belajar mahasiswa yang baik. Yang kedua, memahami jati diri. Ketika peserta didik sudah mampu memahami jati diri mereka,
maka mereka akan lebih bisa menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Yang ketiga, dapat melatih keberanian. Jika pengajar sering mengajak dialog dan diskusi dengan peserta didiknya, pasti mereka akan jauh lebih mudah berani untuk mengambil sesuatu tindakannya. Yang keempat, ketika mahasiswa ditempa dan dengan berbagai ilmu yang didapatkan selama perkuliahan, maka mereka akan lebih siap mengembangkan diri di kehidupan kelak. Jadi, kesimpulan yang sudah saya paparkan barusan bahwa pedagogi adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Jadi, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Mungkin sekian pemaparan dari saya terkait pedagogi sebagai ilmu pengetahuan. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video saya. Semoga apa yang sudah saya paparkan barusan bisa bermanfaat buat kalian semua yang menonton video ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.